Bentar gue lihat dulu temanya apa ya tadi ya. Aduh, lupa gue. Menyiasati keterbatasan internet untuk e-learning. Pesanannya sih gitu. Oh ya. Nah, cuman nanti prakteknya tergantung peserta. Iya. Dinamis ya, tergantung permintaan di ruangan ini ya. Iya, Palu Gada lah. Palu Gada. Apa lu mau gua ada? Oke, Kang Ono. Silakan aja Kang Ono langsung. Udah gak sabar nih menunggu Kang Ono untuk sharing. Oke, baik. Terima kasih Mas Savero. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti saya sebutkan tadi, ini sambil saya monitoring ini ya, monitoring chatting ya. Ini minta maaf ada, saya share screen dulu lah biar gampang, biar enak. Wih, ini agenda saya nih. Oke, sambil monitoring chatting ya. Oke, jadi terima kasih atas kesempatannya. Topiknya kalau di undangannya sih kira-kira menyiasati keterbatasan internet untuk e-learning. Kira-kira gitu topiknya. Cuman sebetulnya materi ini waktu itu pernah saya sampaikan ya waktu pertama kali bukan pertama ya, waktu saya muncul di sini juga pernah disampaikan. Nah, jadi saya agak bingung nih sekarang mau materinya seperti apa. Mau diperdalam atau kita melebar, kira-kira gitu ya. Jadi saya pengen nanya dulu, eh boleh dijawab di chatting lah ya. Pertanyaannya gini, mau isu oke dari Pak Saibon Jalil ya. Oke, diperdalam itu satu usulan. Isunya gini, yang ada di kepala saya ini tolong dikoreksi tapi ya. Kita mau fokus ke masalah jaringan atau masalah aplikasi atau masalah metode untuk e-learningnya itu sendiri gitu ya. Itu mulai aplikasi, saya pengen metode, jadi Pak Antonius aplikasi, metode, Pak Saibon metode, oh banyaknya metode kayaknya, ada dua aliran nih, jaringan kayaknya udah di skip, karena minggu lalu udah mulai jaringan, kita ke aplikasi sama metode kayaknya ya. Oke, kayaknya kita fokus kedua hal, ada aplikasi sama metode. Oke, sekarang saya masuk ke metode dulu ya. Nanti dari metode lebih gampang aplikasinya soalnya. Kalau dari aplikasi ke metode lebih susah. Oke, sekarang metode e-learning. Oke, kebanyakan kalau ini saya perhatiin di anak saya juga sih. Ada anak saya ada yang paling kecil umur kelas 4 SD. Dan yang jadi masalah paling besar kalau saya perhatiin dia pakai Google Classroom. Jadi gurunya pakai Google Classroom. Masalah paling besarnya ini mungkin kalau yang belum tahu bisa dicari lah. Pasti udah pada tahu lah ya, Classroom. Classroom. Itu biasa aja sih. Jadi udah banyak yang pakai lah Google Classroom ya. Cuman masalah yang paling besar yang saya perhatikan di Google Classroom adalah kayaknya, tampaknya dan naga-naganya gurunya agak kesulitan buat tracking. Tracking bahasa Indonesianya apa ya? Memperhatikan kali ya atau melihat eh, si anak ini sudah mengerjakan tugas yang mana gitu, karena anaknya juga nggak ini ya, tidak disiplin juga ya. Jadi misalnya dia pakai Google Classroom, udah gitu submit submit memasukkan tugasnya pakai WhatsApp ke gurunya, udah gitu gurunya hilang, memantau jejak, melacak. Wah, betul Bu Diana. Jadi saya sampai bingung bahasa bahasa Indonesianya apa ya. Jadi masalah paling besarnya itu bagaimana kita memantau anak-anak itu. Nah, itu masalah paling besar banget. Dan ini sering kali nih malam-malam nanti gurunya nge-WhatsApp ibunya anak-anak tuh. Mam, kayaknya anaknya belum submit tugas ini deh. Terus kita tanya dong anaknya, udah kok. Nah, seru dah berantem. Jadi masalah paling besarnya itu. Itu yang masalah yang pertama paling besar yang saya perhatikan di Google Classroom. Masalah kedua adalah pola yang dipakai, jadi metode yang dipakai waktu ngajar itu banyaknya metodenya adalah mendigitalisasi proses yang selama ini kita lakukan secara manual jadi digital. Contoh gini, kita UTS UAS. Nanti kalau secara digital caranya adalah kita akan bilang ke siswa, siswa UTS tanggal sekian jam sekian ya, UAS tanggal sekian jam sekian ya, jadi ngikutin pola yang lama.
Jadi pola lama kan UTS UAS ditentukan nih tanggal sekian jam sekian. Nah, pola digitalnya juga sama, ditentukan tanggal sekian jam sekian. Nanti anak-anak ujian. Nah, masalah dengan seperti itu adalah nanti guru puyeng nih. Gimana cara mengawasi siswa bahwa mereka mengerjakan ujiannya sendiri, tidak dibantu. Siapa yang ngawasin kok? Soalnya online kan bingung ngawasinnya gimana. Udah gitu pakai suruh ini semua, ngasih lihat kamera segala macam. Udah gitu liatin mukanya, matanya pada kelirik-kelirik kiri kanan nggak? Ada kira-kira ada bayangan bapak ibunya nggak di samping? Kira-kira kayak gitu. Walaupun anak saya lebih pintar dari itu sih. Dia nggak kayak gitu, caranya lebih dahsyat. Parah. Jadi akhirnya guru punya urusan nyontek. Bagaimana caranya supaya waktu ulangan nggak nyontek. Jadi udah masalah waktunya ditentukan, udah gitu bingung urusin memperhatikan anaknya nggak nyontek. Jadi masalah-masalah kayak gitu. Oke. Sekarang saya ceritain apa yang saya lakukan di kampus ya, di kampus saya. Bagaimana caranya saya ngajar dengan e-learning itu. Satu, kalau kita perhatikan, untuk tracking nanti saya kasih lihat yang namanya Moodle. Bagaimana kita bisa tracking tugas dan sebagainya dengan mudah banget pakai Moodle. Dan Moodle itu free, cuman jadi masalah adalah jarang sekali ada situs di internet yang ngasih layanan Moodle secara gratis, gitu ya. Nah, walaupun itu softwarenya free bisa kita install sendiri sih sebetulnya. Cuman kalau orang biasa agak susah nginstallnya. Nah, terus kalau apa sih namanya? Kalau ujian yang saya lakukan gini, yang saya lakukan di mahasiswa saya waktu ujian dipersilahkan ujian kapan saja, di mana saja. Boleh duduk sebelahan, boleh nyontek. Parah. Jadi kalau saya disengaja, jadi ujian disengaja, boleh nyontek duduk sebelahan, silahkan. Oke, dan ujiannya boleh berkali-kali. Seru kan? Dan ternyata mahasiswa saya rata-rata ujiannya sekitar 5 sampai 10 kali. UAS, ujian akhir semesternya 5 sampai 10 kali. UTS-nya segitu juga, sama. Nggak pernah, jarang banget ada anak yang bisa ujiannya sekali langsung bagus. Jarang. Dan akibat dari situ remedial hilang. Jadi saya menghilangkan remedial dan akhirnya, nah Bang soalnya banyak banget, betul itu. Jadi metodenya saya rubah. Jadi pola berpikirnya gini sebagai dosen ya. Cara berpikirnya gini, ini server e-learning itu nyala 24 jam loh. Dia kan tidak nyala waktu ujian doang. Jadi server itu nyalanya 24 jam. Lah, kalau dia nyala 24 jam, kenapa nggak suruh ujian aja siswa 24 jam? Cara berpikirnya gini, coba kalau kita lagi ngajar ya, coba kita bilang sama siswanya, siswa, tolong nanti apa yang saya ajarkan dibaca ulang di rumah. Saya berani taruhan, 99,99% siswa maupun mahasiswa Republik Indonesia tidak ada yang mau baca apa yang kita ajarin di rumah. Bener kan? Nah, supaya mereka mau baca, caranya, taktik yang saya pakai adalah suruh ujian berulang-ulang dan materinya adalah sebetulnya modul yang harus diajarkan tadi dan modulnya saya copy paste jadi soal ujian sih sebenarnya. Tapi nanti saya kasih lihat strategi. Kebayang ya? Mudah-mudahan kebayang nih. Jadi taktiknya adalah suruh anak-anak ujian berulang-ulang dengan pola pikir yang ada di saya kira-kira gini, mereka itu rata-rata belajarnya waktu ujian. Jadi caranya supaya maksa anak-anak belajar terus-terusan, ya suruh aja ujian terus-terusan. Akibatnya belajar terus-terusan dan proses belajar itu sebenarnya prosesnya setengah-setengah nyontek sih. Jadi nggak apalagi kalau online kayak gini ya. Emangnya terus dia kalau online dia bisa googling segala macam. Emangnya kita tahu apa yang ada di layarnya dia kan agak susah kecuali kita pakai browser yang dikunci ya. Kalau kita pakai Moodle, saya browsernya nggak dikunci sama sekali. Jadi kita online banget. Oke. Nah sekarang, ini kalau di sekolah waktunya dibatasin dan bergantian. Ini saya kasih lihat pola yang saya pakai dan ini akibatnya dahsyat itu ternyata. Oke, saya kasih lihat kuliah saya dulu ya. Saya masuk. Ini kuliahnya free.
semua orang yang boleh ngambil sih sebenarnya. Jadi saya punya website namanya ini kampus eh Institut Teknologi Tangerang Selatan. Kemudian kita bikin server free Open Course ITTS ACID. Open Course artinya kuliahnya free. Bisa diakses oleh siswa SMA. Bahkan SMP pun boleh akses kuliah. Tidak perlu daftar sebagai mahasiswa, tidak perlu bayar SPP. Oke, itu di luar metode tadi. Sekarang saya kasih lihat kuliah saya. Ini contoh kuliahnya. Mungkin saya harus kasih lihat yang udah selesai ya. Yang udah selesainya ada di LMS Dharma Jaya. Oke. Jadi kalau yang di Dharma Jaya kebetulan S2 ya. Dharma Jaya. Oke. Nah, saya akan masuk kuliah. Kuliahnya sama sih sebenarnya. Oke. Biar saya kasih lihat nilainya sekalian. Nah, kalau kita lihat polanya adalah gini nih. Saya lebih ekstrim sih sebenarnya daripada yang tadi saya ceritakan. Jadi kalimat pertama di kuliahnya adalah untuk memperoleh nilai A. Pengajar lebih suka kalau Anda menulis buku untuk A daripada mengerjakan ujian. Jadi ekstrimnya di sini sih. Jadi anak-anak kalau menulis buku saya lebih suka, dan nanti bukunya terbit beneran. Ini ada beberapa anak sudah mulai jadi bukunya dan akan dimasukkan ke penerbit. Royaltinya langsung jadi buat anaknya, dan saya bantu banget supaya mereka bisa nulis buku. Kenapa diarahkan buat nulis buku? Supaya portofolio, resumenya dia jadi bagus banget. Jadi mereka pada saat lulus tidak mengandalkan hanya sekedar ijazah, tapi juga dia punya karya yang bisa dibanggakan dan bisa dipakai buat kompetisi, yaitu buku. Nah, tapi kita fokus ke ujiannya sendiri. Nah, kita lihat di sini ujiannya. Bagi yang tidak berani nulis buku, silakan mengerjakan ujian. Kerjakan semua kuis. Jika belum dapat nilai 100, ulangi lagi sampai dapat nilai 100. Oke. Kerjakan UTS 100 soal terus-menerus sampai waktu dosen harus masukkan nilai. Oke, kerjakan ini sampai waktu dosen masukkan nilai. Semua kuis UTS UAS boleh dikerjakan kapan saja, di mana saja, selama kuliah berlangsung sampai dosen harus masukkan nilai. Jadi ini boleh dilakukan terus-menerus berkali-kali dan tidak ada yang mengawasi sama sekali. Mereka boleh mengerjakan berkali-kali, dan karena berkali-kali ternyata jokinya juga hilang. Jadi nggak ada joki nih, kejadiannya tidak ada joki sama sekali. Jadi jokinya hilang sama sekali karena boleh berkali-kali, ternyata joki nggak ada yang mau berkali-kali. Nah, ini kalau kita lihat di sini, di setiap modul ini ada kuis. Tiap modul ada kuis, tiap modul ada kuis. Oke, ini ada kuisnya semua tiap modul. Dan kalau ini saya lebih ekstrim lagi, di ujungnya ada sertifikat dan bisa di-download sih sebenarnya sertifikatnya. Bagi yang nilainya di atas 90 ada sertifikat yang bisa di-download. Tapi ini karena kuliah di kampusnya, yang ini nggak bisa di-download. Tapi kalau yang kuliah yang terbuka buat umum, ada sertifikat bisa di-downloadnya. Oke. Bentuk saya akan perlu ngasih lihat bagaimana cara membuat soalnya. Oke. Cara membuat soalnya nggak susah, bener asli nggak susah. Gampang banget sih. Saya bikin soal ya. Saya bikin soal ini buat kuliah jaringannya ya. Atau saya kasih lihat nilainya dulu ya. Dengan pola seperti ini, nilainya seperti apa? Oke, saya kasih ini nilainya. Ini kuliah S2, kalau yang ini kebetulan S2. Ini nilainya ada 29 mahasiswa saya S2. Kita bisa ngeliat langsung nilainya di sini. Ini nilainya keluar semua. Oke. Nih keluar nilainya. Saya akan kasih lihat mahasiswa yang terbaik ya. Kalau yang terbaik dia ujiannya nggak sampai 10 kali sih. Bentar. Mana nih ya? Dewi mana? Nah, ini yang terbaik. Ini mahasiswa saya yang paling pinternya. Oke, saya kasih lihat aja. Nih saya kasih lihat UASnya dia. Ini UASnya. Kita bisa tracking di sini. Dan trackingnya gampang banget, langsung kelihatan. Dewi ini mengerjakan ujian berapa kali? 1, 2, 3. Tanggal berapa aja, nilainya berapa, soalnya yang mana kelihatan loh ini. Soalnya bisa kita track semua. Ini ada soalnya nomor 1 berhasil dijawab, nomor 16 gagal, nomor 23 salah, 45 salah. Ini ada 100 soal. Oke, dan kita bisa track ini, tolong dilihat ini soal yang berhasilnya. Tolong kita lihat, saya masuk ke ujian dia yang pertama ya. Ujian dia yang pertama,
lebih banyak yang salah dan nilainya cuma dapat 60. Oke. Yang kedua, eh, lebih sedikit yang salahnya dan dia dapat 84. Yang ketiga, oke, lebih dikit lagi yang salahnya dia dapat nilai 95. Jadi ujiannya boleh berkali-kali, remedial hilang sama sekali. Yang jadi masalah dengan cara seperti ini adalah bagaimana caranya kita membuat bank soal. Kira-kira kayak gitu. Udah kebayang ya caranya, kayak trackingnya udah gampang banget. Dan kalau udah seperti ini caranya buat laporan nilai ke mana sih, ke sekolah, gampang banget. Saya kasih lihat dulu laporan nilainya dulu ya. Ini nilai. Ini Moodle, softwarenya namanya Moodle. Dan kalau Bapak Ibu guru pengen bikin, kalau nggak punya server, silahkan bikin modelnya ntar saya kasih lihat situsnya satu lagi, yang ini. Ini free. Kalau yang tadi open course ITTS buat di kampus ya. Kalau yang ini LMS Ono Center RID ini free. Saya kasih lihat, saya masukin sini aja deh. Ini free, ini banyak sekolah-sekolah yang bikin tempat mata pelajaran di sini juga ya. LMS Ono Center ORID/model. Saya paste di ini ya. Saya paste di chatting ya alamatnya. Oke. Jadi LMS Ono Center ORID, kalau buat teman-teman yang tidak punya server di sekolahnya, silahkan request pakai email ya. Saya tulis email saya aja lah di sini biar gampang. Ono Indonet ID. Oke, jadi email saya Ono Indonet ID, silakan kirim email, nanti saya buatkan tempat kuliahnya free. Cuman tolong dipakai. Ini kejadian soalnya, aduh sebel banget. Ada madrasah sih di Cianjur. Pak Ono, saya minta buat sekolah saya. Oke, silahkan, nggak masalah. Saya minta 30 mata pelajaran. Saya bikinin 30. Jurusan ini 30, jurusan apa, pokoknya ada 3 jurusan atau gimana lah. 30 itu saya buatin semuanya. Dan untuk bikin lumayan soalnya. Maksudnya itu kerjaan nggak semenit 2 menit gitu, 15 menit setengah jam lah harus saya luangkan buat bikin. Cuman begitu sampai sekarang nggak pernah dipakai. Jadi saya sebelnya di situ aja. Oke, jadi ini free ya. Nah, sekarang saya balik lagi ke urusan nilai tadi. Oh, ini dia. Oke, nah kita udah bisa lihat bahwa kita bisa dapat nilai anak-anak tadi. Nah, sekarang saya pengen, wah ini nilainya Ono doang. Ono mah nggak ada. Bisa nilai semuanya nggak ya? Nih, semua pengguna. Oke. Jadi saya masuk ke semua pengguna. Jadi setelah saya masuk ke grade report. Nih. Nah, saya bisa ekspor import. Jadi saya bisa ekspor, saya bisa ambil nilainya dalam berupa file Excel. Jadi saya cuman gini aja, kalau ngambil nilai cuman gini aja. Terus saya tadi ekspor, saya klik. Ini ada attendance, harus saya buang sih attendance. Saya unduh, langsung dapat nilainya. Jadi bentuk file Excel, nanti ini file Excel-nya langsung bikin laporan ke sekolah. Jadi udah enak banget sih sebetulnya. Ntar, ini udah jadi nih file Excel-nya. Saya buka ya. Cuman ini Excel ini saya nggak pakai Excel ya, saya makainya Linux. Untuk salah-salah tapi belum tentu sekolah lain, iya sih. Ini harus eksperimen sih sebenarnya. Ini kalau ini ada banyak komentar soal peraturan kayaknya ya. Di kampus, di level kampus pun banyak kampus yang nggak berani seperti itu. Jadi jujur ya, ini di level kampus aja banyak yang nggak berani seperti itu. Jadi kalau sekolah, saya bisa kebayang sih. Cuman kalau udah ini jalan, enak banget. Guru-guru enak banget semua. Nah ini langsung nilainya udah keluar semua, langsung beres. Oke, ini kalau ini ada kehadiran ya. Karena kehadiran kebetulan ada nilainya di kampus yang Dharma Jaya itu. Oke, jadi kita bisa ngelihat banget nilainya. Kalau yang di ITTS lebih dahsyat lagi sebenarnya. Rumus buat dapetin nilai akhirnya udah saya masukin. Kalau yang Dharma Jaya ini kebetulan masih belum saya masukin buat akhirnya. Dan saya harus bikin rumus dulu. 30% dari kuis, tambah 30% UTS, tambah 40% UAS, baru nilai akhir. Kalau yang di ITTS itu udah otomatis sih. Jadi bentuknya kayak gini, nanti tinggal saya kasih aja ke administrasi akademis, selesai. Dan ini yang nilai siapa? Yang nilai adalah server.
Jadi saya udah nggak nilai sama sekali. Oke, sekarang saya kasih lihat gimana caranya kita bisa bikin soal supaya yang menilainya server. Nah, sekarang saya bikin soal ya. Ini kuliah beneran yang saya bikin ya. Ini kuliah saya beneran. Ini lagi berjalan kuliahnya. Saya akan bikin soal di sini dan saya akan bikin soal bagaimana caranya bikin soal yang random, gitu ya. Bentar, saya ambil materi dulu ya. Saya cari materi. Udah gitu saya akan coba jahilin. Bagaimana cara bikin soal yang jahil sekali. Oke. Atau di sinilah di atas lah. Yang pendahuluan-pendahuluan yang paling gampang lah. Ini ada sejarah internet Indonesia misalnya ya. Jadi di awalnya saya kasih sejarah supaya mereka punya konteks buat belajar. Oke, saya masuk ke sejarahnya, nanti saya akan bikin soal. Bikin soal, kita perlu akses ke bank soal. Di bagian yang ini bagian setting, kita bisa bikin bank soal nih sebenarnya. Saya klik di sini, masukin more, saya akan bikin bank soal. Ini ke bawahin, di sini ada question bank atau bank soal. Saya akan langsung bikin pertanyaan, questions. Saya akan masukin ke kategori. Ini saya udah bikin kategori-kategori ya. Ini agak rumit kalau saya jelasin sekarang karena waktunya sempit. Tapi logikanya gini. Si bank soal saya bikin kategori-kategori supaya untuk masing-masing kuis saya bisa bilang kuis ini tolong ambil dari kategori yang ini, kuis yang ini kategori yang ini, kuis ini kategori ini supaya kuis masing-masing kuis soalnya beda gitu ya. Nah, kita masuk ke bagian pendahuluan. Ini ada di bawah, ini ada konsep TCP/IP ini pendahuluan. Saya masuk ke konsep dan sejarah. Oke, ada 61 soal. Sekarang nah ini mulai masuk. Ini soal-soal yang sudah ada di depan kita. Saya akan tambahin soal ya. Tapi sebelum tambahin soal, teknik yang saya pakai adalah saya nyontek, cari contekan dari modul. Jadi caranya adalah saya ambil dari modul belajarnya. Ini modulnya udah ada. Nah, sekarang saya jahatnya saya keluarin nih. Kejahatan saya akan saya keluarkan. Oke. Jaringan pendidikan tahun ini sejarah ya 1996 sampai 1998 ada jaringan pendidikan I3 Indonesia. Ini internet pendidikan ya. Ini saya ambil. Kita akan bikin soal ya. Ini bikin soal banget. Ini bikin soal. Caranya gini. New questions. Saya bikin jadi soal ini jadi saya kasih lihat dulu. Pas kita klik soal baru new questions, dia langsung nanya mau tipe pertanyaan seperti apa, multiple choice, benar salah, mencocokkan, jawaban pendek, numerical, esai dan sebagainya. Hampir semua jenis soal ini sampai bawah ini yang meriksa komputer kecuali esai. Esai yang meriksa manusia. Cuman sisanya yang meriksa komputer. Nah, soal yang saya pakai sama sekali tidak ada esainya. Supaya yang meriksa komputer. Supaya saya bikin soal udah gitu saya bisa lepas tangan, biarkan aja sistem semua yang menggali si siswa tadi. Nah, sekarang misalnya saya akan bikin soal benar salah ya. Benar salah. Gampang banget kan? Nah, sekarang bagaimana caranya kita jadi guru atau dosen yang jahil banget? Kita tambahkan benar salah. Oke. Ini dari sini saya ambil gini ya. Saya ambil dua paragraf ini saya ambil. Oke. Saya klik kanan, copy. Oke. Terus saya balik lagi ke edit soalnya. Ini konsep sejarah. Saya kasih kode dulu. Ini adalah sejarah internet Indonesia. Ini kode yang ini ya, question name itu kode doang. Supaya saya bisa bedain ini pertanyaan tentang apa sama pertanyaan. Nah ini pertanyaannya saya tulis di sini. Nah, copy paste doang. Maksudnya apa seperti ini? Supaya memaksa anak-anak baca. Oke, nah kalau ini kan udah pasti jawabannya pasti benar kan? Karena benar salah ini pasti true, gitu ya. Nah terus saya save. Beres, dapat satu soal. Cuman kalau kayak gini doang, kalau dia cuman hanya satu soal seperti ini, dia tahu ini jawabannya benar. Nah, kita harus jahat. Di sini kita harus jahat sebagai guru. Cara jahatnya kira-kira gini. Ini soal yang tadi kita buat ada di bawah biasanya. Ini dia. Oke. Saya akan copy. Duplicate. Copy. Oke. Nah, jadi soalnya persis sama, cuman kita rubah sedikit. Oke, ini kopinya. Saya buang kata-kata kopinya. Terus saya tambahin kata-kata. Ini saya cari aja sembarang.
biayanya ini nih, nah di sini ada biayanya kan. Biayanya saya ganti mahal jadi murah. Nah, jadi tugasnya adalah apa? Membaca ini dari ujung ke ujung dan harus menemukan kata yang salah ini. Gitu ya. Nah, ini saya bikin jawabannya di salah. Nah, gitu. Nah, terus nanti kita bikin kopi lagi. Saya akan bikin kopi yang kedua. Ini kopi pertama udah kita buat. Sekarang kita akan bikin lagi kopi yang kedua. Oke. Sorry, salah. Ini susah banget. Ntar ini saya geser dikit biar bisa diklik. Nah, kita bikin kopi yang kedua, cuma gini doang. Duplicate lagi dari soal yang pertama. Kita bikin kopi. Jadi saya satu paragraf itu saya bisa jadi 2 3 soal dari satu paragraf. Ini saya tahunnya diganti misalnya sampai tahun 2021 gitu ya. Ditipu aja udah. Ditipuin aja. Ini jadi salah kan? Gitu. Jadi teknik membuat soalnya sederhana banget. Nanti kalau bikin multiple choice juga sama, kita tinggal nyari aja bagian mana yang mau jadi pertanyaan di multiple choice, nanti jawabannya kita bisa buat. Nah, ini saya ceritain dikit untuk masalah kejahatan ya, kejahilan seorang dosen seperti saya. Biasanya kalau multiple choice misalnya pilihan jawaban ada 5, terus yang benar 1. Kalau saya dengan software yang seperti ini, dia bisa bikin pilihannya bebas. Kadang-kadang saya bikin pilihannya 8. Kadang-kadang kalau lagi saya keluar isengnya, saya bikin pilihannya 12. Dan yang benar tidak hanya 1. Bisa aja yang benar bisa ada 3. Jadi dia harus klik semua yang benar. Misalnya dia klik hanya 1, saya kasih nilai misalnya 30%. Kalau 2, saya kasih nilai 30 sama 30 lagi, jadi 60%. Kalau yang ketiga dipilih, jadi 30 tambah 30 tambah 40%, jadi 100%. Jadi bisa seperti itu sih. Gitu ya. Ini ada yang nanyain ini ya. Absen kayaknya tuh ya. Oke, kira-kira gitu ya. Udah kebayang ya. Sekarang saya akan masuk satu lagi yang software. Softwarenya tadi yang ini, yang Anda lihat di depan ini, saya akan ada 2 software. Satu, saya akan terangin dikit tentang Moodle-nya sendiri. Software yang Anda lihat di depan ini adalah Moodle, ini free. Tapi kalau ada yang nggak punya nggak punya server dan sebagainya, silahkan nanti minta ke saya. Nanti saya buatin di LMS Ono Center ORID. Beres ya. Nah, durasi waktu ujian ya. Durasi waktu ujian ya. Ini saya kasih lihat aja durasi waktu ujiannya. Saya jahat sih. Parah. Ono jahat banget. Saya bisa fleksibel. Nih, sekalian saya kasih lihat settingan ujiannya juga sekalian ya. Nih, turun ke bawah. Nih UAS misalnya. Oke, saya kasih lihat settingannya. Eh, ini langsung a time quiz. Edit setting. Oke, ini ujiannya coba saya kasih lihat settingan ujiannya. Ini UAS. Udah ada yang raise hand. Ini timingnya bisa di set di sini. Eh, saya kasih waktu 4 jam. Awalnya 2 jam. Awalnya 2 jam, udah gitu mahasiswa datang ke saya sungkem, Pono, kalau cuma 2 jam nilai cuma 70 maksimum, tolong naikin dong Pak. Ya udah akhirnya saya masukin jadi 4 jam. Jadi ini dinaikin di tengah-tengah semester, gitu ya. Nah, terus cara penilaiannya gimana bisa diatur di sini. Saya penilaiannya boleh dilakukan ujiannya berulang kali, unlimited, dan saya ini ada pilihannya, bisa diambil nilai yang mana. Saya ambil nilai tertinggi, boleh nilai rata-rata, bisa nilai pertama, nilai terakhir. Cuman pengalaman saya kalau ngambil nilai rata-rata pertama terakhir, pasti dapatnya jelek sih. Jadi akhirnya saya ambil yang tertinggi. Oke. Jadi kira-kira kayak gitu masalah waktunya ya. Karena waktunya habis untuk membaca. Iya, betul. Ini total soal di sini ada sekitar 6.000 soal sih. Jadi satu kuliah saya ini soalnya 6.000, dan kalau UAS 100 soal yang dikeluarin. Makanya saya nggak khawatir mereka duduk sebelahan kek, nyontek kek, soalnya akan beda semua sih. Dan soalnya ngerandom semua. Dan kalau multiple choice book juga, kan multiple choice pilihannya ada ABCD gitu ya. ABCD-nya ngerandom juga. Jadi walaupun soal sama, duduk sebelahan, ABCD-nya beda. Itu bisa ngerandom juga ABCD-nya. Jadi itu cantiknya. Ini ada Mas Antonius raise hand. Mau nanya sekarang atau gimana ya?
Tanya sekarang aja kali ya. Coba Mas Antonius, Baik, terima silakan. kasih Prof. Apakah Ya. bisa mendengar suara saya? Oh, kedengeran, kedengeran, kedengeran. Silakan. Oke, baik. Untuk aplikasi kami pernah tugas sebagai penjaga Moodle pada waktu UNBK. Oh, oke, MBK, oke. Kebetulan sama, iya sama Prof. Jadi tidak, kalau tidak salah tidak pakai apa namanya Windows saat itu. Kemudian yang menjadi masalah adalah pembobotan. Jadi beberapa sekolah itu masih menggunakan pembobotan, yaitu kalau tidak salah 20% mudah, 60% sedang, Hmm, 20% sulit. ya. Ini akan menjadi problem bagi kami pembuat soal, terutama untuk bank soal setelah nanti diacak, jangan sampai atau di random, jangan sampai satu anak dapat soal yang mudah semua, Oh, oke, oke. kemudian satu anak susah semua, Oh, oke, oke. kemudian mengenai memang untuk apa namanya trackingnya memang menyenangkan dan demokratis sekali. Ya. Dan tidak ada protes-protes di sana sini. Orang tua juga ikut melihat malam hari mau kapanpun. Cuma yang jadi masalah kan tugas anak ini biasanya hanya sampai jam kerja. Gitu. Nah, terima kasih. Nanti saya tanya lagi karena ini menyenangkan. Betul-betul kami tertarik memang karena terbatas jam kerja saja. Matur nuwun. Matur Oke, nuwun. terima kasih Pak. Nah, untuk pembuatan taktiknya kira-kira kayak gini Pak. Bentar, saya balik lagi ke sini. Saya kasih lihat bang soal lagi ya. Nah, saya edit. Salah, salah. Kita masuk ke more dulu. Oke, saya turun ke bawah. Di sini ada kategori. Kuncinya di sini sebenarnya kategori. Kebetulan saya nggak main bobot ya, tapi kalau mau main bobot, saya bisa bikin gini nih. Ini kan eh, ada kategori-kategori ya. Jadi kebanyakan teman-teman yang main Moodle tidak main di kategori. Kebanyakan langsung UTS soalnya ini, kuis yang ini soalnya ini, gitu cara mainnya. Kalau saya cara mainnya saya bikin kategori seperti ini. Nah, di kategori ini kita bisa main bobot juga. Misalnya, ini ada soal tentang database yang mudah. Ada soal data, jadi saya bisa bikin, ini saya bisa tambahin ya, ini kemudian application layer database. Saya akan tambahin nih sekarang. Saya kasih lihat ya di sini. Saya akan masukin, tambahin di application layer. Saya akan bikin soal database mudah. Apa? Eh, gampang, gampang. Jadi saya bikin, jadi main kategori sih sebenarnya. Bermainnya bukan di bobotnya langsung. Jadi saya tambahin kategori dulu. Nanti kita bisa lihat nih, ada kategori nanti soalnya harus kita, bentar. Lemot. Aduh, lama. Frustasi. Nah, ini kelihatan ada database, ada yang gampang. Nanti kita isi. Nah, nanti waktu kita bikin ujian, kita bisa bilang di ujiannya. Nah, saya akan bikin ujian eh, bohongan ya. Ini soalnya tadi lama saya nggak berani ngulang lagi, takut waktu habis. Jadi nanti ada database gampang, database yang sedang, ada database yang susah. Ini kebetulan soal database ya. Nah, sekarang caranya bikin supaya masing-masing anak dapat ujian dengan yang gampang berapa, yang ini segala macam berapa. Nah, caranya saya akan kasih contoh cara bikin ujiannya supaya kita bisa ngatur. Ada berapa soal yang ini, ada berapa soal ini, ada berapa soal ini ya. Gampang banget sih. Nah, sekarang sorry, maaf. Saya akan turn editing on. Saya akan izinkan saya buat ngedit dulu. Saya akan turun ke bawah ya, paling bawah saya akan sorry. Saya nggak bisa lihat. Oke, di sini. Saya akan tambahkan ujian di sini ya, tambahkan satu topik ujian bohongan lah. Kalau nggak kecampur, pusing nanti mahasiswa saya stres semua. Ini kok ada ujian kayak gini sih, tambahan lagi, puyeng dia. Nih, saya ke bawah lagi. Uts, waduh, tambah banyak ya. Ya udah. Ini saya akan tambahkan ujian di sini. Akan tambahkan ujian ya. Ujian tuh quiz. Oke. Dan saya akan tambahkan nih ujian bohongan. Bohongan, gitu ya. Nanti saya kasih lihat bagaimana ini kita bisa ngeset timingnya misalnya 60 menit
Kemudian grade-nya saya sesuai unlimited, saya ambil nilai tertinggi, itu biasa aja. Dan ini unlimited maksudnya boleh dikerjakan berulang-ulang ya. Nah, sekarang saya balik lagi. Nah, saya akan masukin soalnya. Ini masuk. Oke, sekarang saya terus ke bawah. Nih, ujian bohongan saya akan edit soalnya. Jadi cuman gini aja masuk soalnya. Ini tidak ada pertanyaan di dalam kuisnya. Sekarang saya akan nambahin pertanyaan. Oke, nah ini cuman gini aja nih, edit quiz. Nah, misal, oke, saya nambahin dari random questions, pertanyaan random. Misalnya saya akan ngambil pertanyaan random ada 50 dari database, tapi oke, include subkategori. Saya akan ngambil 2 soal, misalnya 3 soal random yang database-nya. Jadi kita bisa menentukan untuk kategori yang ini saya ambil berapa soal. Gitu aja sih Pak. Nih, add random questions. Nanti soal yang database yang gampang belum ada soalnya saya nggak bisa masukin ya. Jadi ada 3 di situ. Nah, kita tambahin lagi aja random question lagi. Saya nggak bisa nambahin yang ini ya, gampang nggak ada, soalnya belum ada soal, saya nggak bisa. Saya akan tambahin misalnya soal yang tentang Moodle. Saya include ininya. Saya akan tambahin 4 soal tentang Moodle. Jadi gitu aja. Jadi semua anak dapat adil. Jadi dapat sekian yang gampang, sekian yang susah, sekian yang sedang gitu. Jadi semua anak dapatnya sama gitu. Jadi cukup ini ya. Wah. Oke. Ada ini. Wah, ini banyak pertanyaannya. Apakah dengan LMS seperti Google Site, Moodle ada expirednya atau lifetime-nya? Kalau Moodle tidak ada lifetime-nya, tidak ada expirednya ya. Kalau Google saya nggak tahu, karena Google pada akhirnya mereka juga cari untung juga. Kalau yang Moodle tidak ada tidak lifetime-nya, Moodle itu free, gratis. Bapak Ibu bisa ambil di sini sih, moodle.org ini free, gratis. Oke, cuman ada yang lebih ekstrim dari situ. Ini tadi pertanyaan siapa ya? Pak Luker Marpaung. Jadi Moodle bisa diambil di sini. Kalau Anda masih pakai komputer Windows juga bisa diinstal di Windows sih. Jadi dia bisa diinstal di Windows, bisa Linux segala macam, nggak masalah. Kalau mau ekstrim banget, ini ekstrim banget, bisa pakai Moodle Box. Moodle Box. Moodle Box ini bentuknya sistem operasi yang sudah ada modelnya. Jadi Moodle Box adalah sistem operasi yang ada modelnya. Jadi bukan model kosong. Jadi sistem operasinya untuk Raspberry Pi, Raspberry yang sudah ada modelnya. Raspberry adalah makhluk yang kecil yang ini. Oke, jadi kita bisa download ini kalau kita ada get model, bisa download to disk, nanti bisa kita burn, nanti dia kita masukin ke Raspberry tadi. Nah, Raspberry-nya harganya berapa? Kalau tadi Pak siapa itu komputernya pasti bagus banget ya, soalnya buat UN. Kalau yang Raspberry itu murah banget. Ini salah, maaf. Kita lihat di Bukalapak aja ya. Bukalapak. Saya ngasih lihat harganya Raspberry. Oke. Ini buat belanja online. Raspberry Pi 3. Oke. Harganya tuh sekitar 600-700-an lah dari situ. Jadi lebih murah daripada handphonenya kita. Tuh ini harganya sekitar, ini kalau udah lengkap banget 1 jutaan. Tapi yang tidak lengkap, ini LCD-nya doang nih, LCD-nya. Nih harganya sekitar segitu. 500.000, 700.000. Dan ini bisa buat server e-learning di sekolah. Oke, ini bisa dibuat server e-learning di sekolah. Dan kita, jadi murah banget. Ini power supply-nya pakai charger handphone ya, hati-hati. Ini power supply-nya pakai charger handphone dia. Jadi bisa pakai power bank, bisa nyala gitu ya. Nih waktunya 5 menit lagi sampai jam 11. Aduh, tinggal. Ini saya baca ya dari Pak atau Ibu nih, Meli Harni. Mengilhami SMK Muhammadiyah Tarok Dipo. Pertanyaan untuk Pak Ono. Kalau kita mau belajar jaringan internet seperti apa itu Pak? Bukunya di daerah kami ingin juga pandai. Oke. Kalau pengen ini belajar internetnya ya.
belajar jaringan internet, saya sarankan masuk ke sini deh kalau pengen belajar jaringan internetnya. Pengen bikin internet sendiri, wndw.net. Ini ada bukunya gratis. Di WND saya taruh ini di chatting ya, wndw.net-nya taruh di chatting, copy, saya masukin di chatting. Ada library, di sini ada translation. Cari translation yang bahasa Indonesia. Oke, di sini ada merah putih, bisa Bapak Ibu ambil. Nah, ini adalah buku tentang cara bikin internet sendiri. Saya ulang ya, buku ini adalah mengajarkan bagaimana cara bikin internet sendiri, pakai wireless, pakai wifi jarak jauh. Oke, wah ini lagi di-download ya. Lama downloadnya. Tapi ini free. Yang bahasa Indonesia ini kebetulan yang nulis yang lagi ngomong. Jadi saya yang nulis sih sebenarnya bahasa Indonesia. Jadi ini saya yang nulis. Saya juga lagi nulis buku. Ini lagi proses nulis buku ya. Saya kasih lihat aja. Ini bukunya belum jadi. Ini ditulis bersama teman-teman dari dosen-dosen dari Universitas Terbuka. Ini bukunya. Ini salah satu babnya adalah studi kasus jaringan wireless internet jarak jauh. Di sini misalnya di daerah Jasinga, ini petanya. Bagaimana kita menyebarkan internet buat mahasiswa UT di Jasinga. Jasinga tuh kira-kira di Bogor, sebelah baratnya Bogor lah kira-kira. Ini koordinatnya, ini cara ngerancangnya di buku di bab yang sama dikasih lihat bagaimana teman-teman bikin sambungan jaringan internet dari Manado, Ternate, Talaut, jaraknya sekitar 300 km. Ini di salah satu pulau yang jadi relay. Ini di Ternate-nya, ini di Bunaken. Juga teman-teman di Banten, Lampung juga bikin jaringan juga, ada petanya, terus cara bikin peralatan relaynya seperti apa segala macam. Terus yang lebih gila lagi di Garut, mereka bikin pakai fiber optik. Ini kabel nih. Ini kalau dilihat ini kabel fiber optik di desa. Jadi mereka bikin internet di desa-desa sekarang, dan kecepatannya kalau mau tahu kecepatannya sekitar 1 Gbps, diulangin lagi 1 Gbps, dan rata-rata kecepatannya 100 Mbps sih. Oke. Harganya berapa? Nih saya kasih tahu, harganya adalah mereka jualnya 50 sampai 100 ribu per bulan, tapi orang desa nggak ada yang mau beli, sedikit, nggak banyak yang beli segitu. Rata-rata ngecer 3.000 sehari atau 5.000 per 2 hari. Jadi biayanya seperti itu internetnya, buat sendiri, dan semua ilmunya terbuka. Tadi bukunya mudah-mudahan udah kebuka ya. Nah ini bukunya bisa Anda baca nih bukunya. Bahasa Indonesia ya, hati-hati ini bahasa Indonesia bukunya udah. Oke, di sini diterangin bagaimana cara bikin internetnya, segala macam diterangin semuanya. Cuman ini bukunya kalau bisa dibaca sama anak SMK sih. Kalau yang bukan SMK kayaknya rada teler juga baca. Gitu. Ya, beres ya. Ya, minta maaf, minta maaf. Ada yang protes nih, Budiana protes minta maaf. Oke. Aduh, waktu udah jam 11. Saya balikin dulu ke Mas Savero. Gimana Mas Savero? Waktu jam 11. Terima kasih banyak Kang Ono. Sebenarnya Kang Ono ini kalau saya pikir-pikir, kalau waktu yang jam 11 habis itu tanya jawab, tapi kan di sesi Kang Ono juga sambil tanya jawab ya. Oh ini tanya jawab. Ada lagi. Iya Kang Ono, kita masuk ke tanya jawab sekitar 10 menit nih. Oh, cuma 10 menit. Oh, alah. Tapi kan sebenarnya Kang Ono juga dari tadi sambil tanya jawab ya. Iya. Iya sih. Iya. Kalian. Jadi sebenarnya nggak apa-apa sih kan. Paling aku sambil bacain ada berapa pertanyaan belum Oh iya, boleh terbaca boleh. sama Kang Ono ya. Ya, siap. Sebentar. Tadi ada dari Sartika Anggra, ini sebenarnya soal yang ujian tadi Kang Ono yang awal-awal. Oke. Apakah tidak memakan banyak waktu Pak kalau harus ujian 5 sampai 10 kali karena materi harus maju dan berkembang? Gimana? Bentar. Apakah tidak memakan banyak waktu kalau harus ujian 5 sampai 10 kali? Iya. Karena materi harus maju dan berkembang. Oh, ginilah cara filosofi dasarnya sederhana banget. Supaya anak-anak itu bisa pintar, mereka harus baca materi berulang-ulang. Gitu ya. Memang begitu tekniknya buat pinter, harus baca berulang-ulang. Nah, kalau kita suruh baca, biasanya anak-anak nggak ada yang baca. Jadi cara yang saya pakai adalah suruh ujian berulang-ulang.
Jadi sebenarnya ujian itu kayak maksa anak-anak buat baca materi sih. Jadi masalah waktunya ya sama aja, suruh baca berulang-ulang tapi dia tidak mau, atau disuruh aja ujian berulang-ulang. Jadi sama sih sebenarnya. Waktunya nggak beda jauh, sama aja. Malah kalau ini enak kan, kita punya sebagai guru, sebagai dosen kita punya bukti bahwa anaknya sudah melakukan ini berulang-ulang dengan cara ngelihat nilainya, kita bisa lihat ada kenaikan nilai. Dan ini saya jadiin paper jurnal loh, hati-hati. Ono jahat banget ya. Jadi saya ngerjain anak-anak suruh ujian berulang-ulang, udah gitu saya jadiin paper jurnal. Jadi salah satu paper jurnal saya adalah saya mengevaluasi taktik gimana cara setelah ujian berulang-ulang, ternyata nilai tadi kita lihat banget kan, nilai naik, dan ternyata semua anak nilainya naik dengan cara seperti itu. Dan itu jarang dipakai sama FKIP buat analisa. Karena kan kebanyakan berasumsinya gini, kuis 2 kali, udah gitu UTS 1 kali, UAS 1 kali. Jarang banget ada dosen yang berani bereksperimen melakukan ujian berulang-ulang. Karena saya berani mati ujian berulang-ulang dan kelihatan nilainya naik, saya jadiin paper jurnal. Gitu. Jadi keren loh. Gitu. Jadi soal waktu sih nggak masalah sih. Emang bagian dari proses belajar aja sih. Dan setelah ini kan mereka terus berkembang explore lagi, berkembang lagi gitu terus aja. Tapi mereka jadi ngerti banget karena diulang-ulang gitu. Mudah-mudahan cukup menjawab ya. Terjawab sekali bro, terjawab sekali Kang. Oke, lalu ada lagi dari Yesi Rotua nih Kang, izin bertanya, apakah sistem e-learning ini bisa diterapkan di sekolah? Karena yang Kang Ono contohkan itu kan kuliahan dan S2. Ya. Lalu adakah kelemahan dari sistem ini? Terima kasih. Kalau saya ngelihatnya sih bisa banget sih. Jadi gini, tapi harus ya ini tergantung sekolahnya berani eksperimen atau enggak ya. Saya ujiannya tidak dibatasin waktu. Jadi boleh ujian kapan aja. Nah itu yang barangkali sekolah berani nggak seperti itu. Kalau saya sih jujur ya, mahasiswa saya sebagian besar ujiannya sebelum subuh. Bingung kan? Kenapa mereka sebelum subuh? Karena di waktu itu internetnya nggak ada yang make, internetnya kenceng. Jadi mereka makanya sebelum subuh. Kalau udah waktu jam kerja, internetnya kan dipakai banyak orang, lemot. Jadi kemungkinan nanti ada error apa, kagak bisa diklik lah apa segala macam. Kalau sebelum subuh lancar. Jadi rata-rata malah ujiannya sebelum subuh akhirnya ternyata. Jadi polanya seperti itu banget. Tapi ini tergantung sekolah ya, berani nggak untuk membuka supaya ujian boleh berulang-ulang dan ya udah mereka boleh ujian kapan aja di mana saja 24 jam suka-suka. Cuman jangan dibatesin ya. Kalau boleh saran sih jangan dibatesin, misalnya cuman boleh 10 kali ujian atau 3 kali ujian. Kalau saya boleh berulang-ulang banget. Dan tadi kalau Bapak Ibu masuk ke situsnya saya, Open Course ITTS ACID, di situ ada mata pelajaran SMA di situ, matematika doang yang saya kasih. Jadi ada matematika SMA, silahkan siswanya ngerjain di situ juga buat try out. Jadi kita sengaja bikin try out buat SMA. Ini saya buka rahasia lah, buka rahasia. Kenapa kampus kita rada gila seperti itu? Ini saya buka rahasia aja ya. Mungkin kampus lain nggak ada yang segila kami. Kalau kita dengerin Pak Mas Menteri kan ada kampus Merdeka belajar segala macam itu ya. Jadi orang bisa belajar di mana saja, kapan saja. Kita ngambil lebih ekstrim daripada itu. Jadi siswa SMA silahkan ujian pakai situsnya kita berulang-ulang. Coba bayangkan apa yang terjadi. Kami di kampus bisa melihat kemampuan siswa tanpa kita harus minta raport ke guru, ke sekolah. Beres ya? Taktiknya jahat sih sebenarnya. Jadi kita izinkan siswa boleh ujian berulang-ulang. Akibatnya apa? Kita jadi tahu nilai siswa yang bagus siapa ya. Dah. Akibatnya apa yang terjadi? Kami mengundang siswa yang nilainya bagus sebelum ada ujian sekolah, sebelum ada UN, kita kasih undang ke siswanya. Mau ininya ya, ntar saya kasih, ada yang minta link nih, saya kasih linknya ya, open source lagi, Open Course ITTS ACID, itu Open Course ITTS. Jadi siswa yang nilainya bagus, sebelum ada ujian sekolah, sebelum ada UN, kita kasih undangan, Anda silahkan jadi mahasiswa ITTS dan kami beri beasiswa
kalau kuliah sampai Anda lulus kalau nilainya bisa bertahan di atas 85. Gitu. Jadi kalau di atas 85 dikasih beasiswa. Nah, terus yang lebih parah lagi gini. Tadi kalau Anda perhatiin di open course itu ada kuliah-kuliah S1-nya loh. S1-nya kita buka di open course. Artinya apa yang terjadi? Siswa bisa ngambil kuliah S1 tanpa siswa tadi terdaftar sebagai mahasiswa. Tanpa siswa tadi bayar SPP. Tanpa siswa tadi ngapa-ngapain, dia boleh ngambil kuliah S1-nya. Nah, kalau dia berhasil dapat nilai baik, jadi dari tryout dia bagus, dari kuliah S1 walaupun dia masih siswa SMA, tapi dia dapat nilai bagus, itu nilai kuliah yang dia dapat di open course bisa ditransfer jadi kredit S1 tanpa dia perlu ngambil kuliah itu lagi. Jadi dia jadi percepatan banget. Gitu. Jadi kita lagi rada kacau nih. Kita lagi eksperimen sih sebenarnya. Jangan khawatir, ini kalau berhasil kita akan tulis dari paper jurnal lagi. Jadi ini eksperimen. Kuliahnya boleh online, di ITS boleh ya, Bo. Gila kalau sekarang kalau kita suruh pada offline dimarahin sama Satpol PP soalnya kita. Kemarin udah ditegur. Kita ditegur sama Satpol PP. Itu kenapa banyak motor di kampus? Ditegur coba, kurang ajar nggak lo? Aduh, parah banget. Jadi kemasa kita harus online? Ya kita campuran lah. Jadi kita ngomongin gini, kalau siswa yang mau di rumah silahkan, kalau mau ke kampus juga silahkan. Kita ngomongin gitu sih. Ya, cocok, ya betul Bu Saimah, cocok banget buat siswa yang tidak mampu, dan jujur ada banyak siswa yang tidak mampu yang dari berbagai tempat dari Indonesia, ada yang di Sulawesi, Kalimantan, kuliah di tempat kami. Dan mereka tetap kuliahnya di lokasinya masing-masing, di Sulawesi, Kalimantan, dan sebagainya. Transfer kredit semesternya ke ITTS juga ya. Sorry ini buat Bu Sabrina ya. Transfer kreditnya yang pasti kalau ITTS nerima. Untuk kampus lain kita persilahkan juga sih sebenarnya. Jadi kalau ada kampus lain yang bersedia menerima transferan kredit dari ITTS ya kita happy aja, silakan aja sih. Gitu. Jadi nggak kita tahan. Tidak harus ITTS semua, nggak. Kalau mau kampus lain boleh. Ya bayarnya pakai doa sih habis sholat. Tolong doain supaya amal ibadah kita diterima. Oh iya Bu Saimah, tolong buat teman-teman yang lain, Bu Saimah dan teman-teman yang lain, silahkan open course ITTS ini disebarkan kepada seluruh bangsa Indonesia. Dan tapi minta maaf, ini kita udah penutupan rekrutmen mahasiswa yang gelombang keduanya udah ditutup. Jadi mungkin nanti bisa semester depan bisa masuk lagi. Cuman kalau bisa dari sekarang mulai mengerjakan kuliah-kuliahnya, supaya pas semester depan rekrut itu sudah nilainya udah bagus segala macam, jadi udah lebih enak gitu, kuliah bisa cepat. Sebenarnya kalau Anda perhatikan tadi di kuliah itu ada yang ekstrim yang saya tulis. Mahasiswa boleh lulus tanpa perlu ujian dengan cara nulis buku. Itu ekstrim juga sih. Gitu. Wah, mantap nih. Ini ada Iya. pertanyaan soalnya dari Bu Ani Rahayu, kalau guru mau belajar di kampus Bapak boleh tidak? Ya boleh lah. Oh, kan ini kampusnya buat satu republik, emang dibatasin bukan? Boleh, semua boleh. Gitu. Iya. Iya, Mas Jose, semua bisa belajar, Kang Ono ya, terbuka. Terbuka banget. Bayarnya pakai doa lagi, parah. Oke ini Kang, dan kebetulan untuk waktu mohon maaf sekali. Aduh, iya. Bapak Ibu semua dan Kang Ono nih pasti masih banyak yang mau didiskusikan, cuma memang uh, waktunya sudah Habis di ya. penghujung. Sudah habis. Ya paling nggak mudah-mudahan Terakhir bisa nih, Kang Ono. bermanfaat lah. Iya, terakhir nih Kang Ono pasti bermanfaat banget. Ada yang mau Kang Ono sampaikan gak untuk Bapak Ibu semuanya, baik yang ada di Zoom maupun yang onsite dari Bali? Oke, sederhana banget sih sebenarnya. Kalau kita sadar, bangsa ini ada 240 juta barangkali ya. Cuman jadi kalau kita lihat statistiknya, ada sekitar 6 juta anak yang masuk SD setiap tahun. Oke, dari 240 juta, 6 juta anak masuk SD setiap tahun. Berapakah yang jadi S1? Hanya 600.000, saudara-saudara. Saya ulang lagi ya, ada 6 juta setiap tahun yang masuk SD, hanya 600.000 yang menjadi sarjana setiap tahun. Artinya apa? Dignas hanya menjamin 10% bangsa Indonesia yang bisa pinter dengan sistem yang ada sekarang. Jadi kita harus rada revolusioner merubah sistem ini supaya masuk 6 juta, keluar 6 juta. Kalau enggak, bangsa ini bisa kolaps. Karena hanya 10% ini dan mereka harus ngasih makan yang 90% tadi.
Gitu. Makanya kita ngerjain kayak gini buat itu sih sebenarnya. Jadi ini masalah idealisme. Jadi mudah-mudahan kalau ini bisa Bapak Ibu adopsi di sekolah Bapak Ibu, di kampus-kampus, saya yakin bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar dan Singapura akan tenggelam, Malaysia tenggelam, Australia tenggelam, Filipina tenggelam dan kita akan menjadi bangsa yang hebat lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kang Ono. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu semua untuk Kang Ono. Keren banget nih setiap materi-materi dari Kang Ono. Kang Ono, terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama. Selamat berakhir pekan nih. Mungkin Oke. acara selanjutnya bisa lebih panjang. Iya, minta maaf. Oh, ini sempit banget. Terima kasih banyak. Ya, Terima kasih Kang silakan, Ono, Mbak. sehat selalu. Yuk, sama-sama. Nah, Bapak Ibu semuanya.